Aku sih setujunya kalau Wush itu dibayarnya hutangnya nggak pakai uang pajak sih, karena pertama itu inisiasinya kan dari konsorsiumnya BUMN ya. Jadi mungkin yang mesti nanggung memang dari BUMN-nya. Kalaupun memang mesti ada tangannya pemerintah di situ, mungkin bisa lewat dari Dana Antara kali ya sebagai holdingnya BUMN. Bakal berdampak sih ke rakyat karena kan itu kan pakai uang rakyat ya, APBN itu kan ya. Tapi menurut saya mungkin kalau WUS-nya sendiri itu bisa dipakai buat seluruh kalangan masyarakat, mungkin itu menjadi ya kalau kata Pak Jokowi bilang itu social return on investment gitu kan, jadi balik lagi ke masyarakat. Ya mungkin seperti itu, tapi ya mungkin utangnya yang bikin jadi masalah ya. Saya sebenarnya kurang setuju ya, karena kita sendiri juga tahu ada banyak banget hal yang bisa dibenahi lah, pakai pajak, pakai APBN. Jadi kalau misalkan memang ada channel lain untuk membayar utang tersebut, kenapa nggak pakai channel lain yang tidak menghambat kesejahteraan rakyat? Yang pertama kita nggak setuju ya, saya sebagai masyarakat pasti tidak setuju dengan hal ini karena pembebanan APBN ini untuk membayar utang-utang WUS ini akan berimpact terhadap kenaikan pajak terutama, dan pastinya anggaran akan terserap banyak untuk membayar utang ke WUS. Sebelumnya saya tidak setuju dikarenakan APBN itu kan mengambil dari pajak, sementara kita sendiri sebagai masyarakat membayar pajak otomatis untuk keperluan atau kepentingan operasional yang dimana menguntungkan masyarakat sendiri. Apabila dibebankan untuk WUS itu tidak tepat. Anda kembali bersama kami di Merah Putih, masih bersama Pak Saud, Prof. dan juga Pak Said. Pak Said, ini mungkin tanggapan masyarakat ketika tadi di awal saya bertanya, lantas kemudian Pak Said, maksudnya siapa yang kemudian akan membayar utang ini? Negarakah, rakyatkah, atau BUMN? Apa yang kemudian bisa diluruskan dari tanggapan masyarakat ini? Ini kan awalnya bangga sekali mantan Presiden Jokowi menyatakan B2B, tanpa jaminan pemerintah. Ya kan, itu kan dibanggakan terus. Nah, dan saya lihat seluruh administrasinya Kepres 107 2015 itu sudah jelas G, karena di situ pemerintah menugaskan kepada konsorsium BUMN untuk melaksanakan program. Artinya itu G. Iya, nggak perlu. Nah, itu G, bukan B. Jadi saya tidak pernah ketemu dokumen B2B, yang adalah G2B. Nah, dan kita harus tahu di negara manapun Cina selalu begitu, menjebak negara lain dengan G2B. Di sananya B, tapi G juga karena B-nya mereka itu BUMN. BUMN dan ya komisaris BUMN sana itu pengurus Partai Komunis gitu kan. Nah, jadi terus jadi ini memang G2B. Nah, sekarang ini kalau G, ada undang-undang BUMN, kita harus ingat ya, terbukanya ini kan karena Dirut Kereta Api lu yang mulai menyatakan kami berat nih, ya kan, di DPR. Nah, di Undang-Undang BUMN menyatakan apabila pemerintah menugaskan kepada BUMN dan tidak layak secara ekonomi, maka pemerintah harus mengganti seluruh biayanya ditambah margin yang layak. Itu undang-undang. Artinya pernyataan Pak Purbaya bahwa melemparkan ke keuntungan BUMN lain itu nggak cocok, kecuali itu kebijakan fiskal. Tapi bahwa karena pemerintah Joko Widodo menyatakan ini penugasan, artinya seluruh kerugian yang dialami kereta api harus diganti oleh pemerintah dan ditambah margin yang layak. Itu undang-undang. Nah, jadi bahwa rakyat sekarang protes kalau ditanggung wajar. Tapi pemerintah harus berpikir, iya, Jokowi harus bertanggung jawab terhadap penugasan itu. Oke? Nah, itu belum muncul Perpres 93 2021 yang membentuk tim kereta api cepat yang ketuanya Luhut Binsar Panjaitan. Wakilnya Erick Thohir, kemudian Menteri Keuangan dan Menteri Budi Karya, Menteri Perhubungan. Nah, ini kan 2021 dan di situ sudah jelas penugasannya Presiden Jokowi, berapa PMN yang harus ditambahkan kepada BUMN. Nah, disitulah berpindah dari Wijaya Karya ke kereta api. Ini sebagai konsorsium. Nah, yang kedua, berapa cost of run kenaikannya.
bunganya berapa, berapa harus tanggung jawab. Artinya sejak 2015 sampai sekarang itu proyek pemerintah. Nah, jadi keinginan masyarakat bahwa ini harus ditanggung oleh kereta api, betul, bahkan bangkrut kereta api kalau suruh nanggung ini. Nah, atau naik tiket semua di mana-mana demi WUS, ya kan? Nah, kalau ditanggung APBN itu yang lain protes, maka memang menurut saya ada solusi sebenarnya kan. Ya tadi Prof nyatakan bahwa prasarana itu milik pemerintah. Satu-satunya jalur kereta api yang dibebankan ke kereta api adalah WUS. Relnya masih ditanggung oleh WUS. Kalau itu dikeluarkan semua, karena semua rel seluruh Indonesia ini milik negara. Kereta api hanya menyewa lewatnya gitu kan. Nah, kalau ini dipindahkan menjadi milik negara, maka keluar dong di neracanya kereta api. Maka ini menjadi layak. Ya kan Pak, karena hanya gerbong aja yang ini. Nah, tapi saya menyatakan ini boleh dilakukan, tapi audit dulu dong. Markup-nya apa segala diaudit dulu, diperiksa dulu, setelah bersih baru di restruct. Jadi ya restruct. Nah, Luhut bin Sarpanjaitan menyatakan mau merestruct. Malah mau menyatakan Cina mau merestruct kalau diperpanjang sampai ke Surabaya. Ini kan jebakan kepada Prabowo. Nah, kalau itu dilakukan berarti Prabowo mengakui bahwa semua yang dilakukan Jokowi adalah benar. Ya kan, Pak? Saya ini bekas Pimpro, tidak pernah namanya proyek itu kalau lanjutan lebih murah daripada yang sebelumnya. Nggak pernah. Kalau lebih murah berarti semua orang yang terlibat sebelumnya itu harus masuk penjara dulu, baru lebih murah. Nah, itu. Nah, jadi menurut saya kalau itu jebakannya Luhut tuh supaya diteruskan, masa Cina dapat lagi loh, ini kita sudah dirugikan sekian banyak, masa dapat lagi dari Surabaya, dari Bandung ke Surabaya. Nah, jadi saya menyatakan solusinya ada, tapi periksa dulu. Restruct oke, tapi periksa dulu. Restruct kembali tadi menyatakan istilah saya tuh adalah restruct terhadap kepemilikan sarana prasarana itu bisa. Karena kita juga, jangan juga, karena semakin lama ini tidak diselesaikan, semakin menderita penumpang kereta. Karena harga tiketnya harus naikkan demi menyelamatkan kereta api. Jadi ini harus menurut saya KPK percepat pemeriksaan supaya bersih. Setelah itu bersih, pemerintah duduk melakukan restruct terhadap kereta api cepat. Oke, baik. Pak Saud, Pak Said mendesak bahwa harus ada audit begitu ya. Ini kan proyek bukan proyek mangkrak, tapi proyek sudah jadi begitu ya. Kemudian yang dipertanyakan adalah AHY juga ingin memaksa bahwa WUS ini melaju sampai Surabaya. Apakah proses audit itu harus sejalan atau harus dihentikan dulu rencana proyek perluasan area ke Surabaya? Kalau kita pakai instrumen-instrumen internasional, korupsinya harus diberesin dulu. Katakan ada 1000 persoalan nih. Korupsinya cuma 1, yang lain tuh banyak gitu. Bereskan yang korupsinya, jangan-jangan yang lain ini ngikut semua, ikut beres gitu. Jadi korupsinya dulu dibereskan. Itu Pak Said Didu udah menekankan. Karena itu adalah nilai yang sebenarnya di sana akan muncul etik, bisnis yang persaingan sehat. Itu urutannya nanti kan begitu. Ya kan, bahwa negaranya kompetitif, terus kemudian penegak hukumnya jalan, dan seterusnya. Jadi itu dulu yang dibereskan. Kalau keretanya sendiri itu sehari dari Bandung ke Jakarta itu cuma bayar 20 juta kok listriknya. Itu sama dengan rumah yang 1.500 watt itu, kilowatt rumah itu. Ya, itu cuma berapa ribu rumah gitu. Jadi artinya untuk dia jalan terus ngangkat penumpang supaya dia jalan terus masih bisa sebenarnya. Nah, cuman di hold dulu, kasih tahu sono. Ya apa nih, toke Cina nih. Cin, bentar Cin, gue tunda dulu ini bentar nih. Ini gue beresin dulu nih. Ya kan? Ya kan? Biarin dulu ya. Pasti dia bilang, oh ya. Pasti dia mau untung juga gitu. Jadi itu yang dimaksudkan tadi adalah soal premis bisnisnya itu bisa di-adjust. Apalagi soal politik tadi segala macam itu. Tapi pemberantasan korupsinya Anda nggak boleh berhenti. Itu mutlak, itu harus. Kita tadi kan udah cerita OECD.
Jangan-jangan kalau dibangun oleh TGP mungkin beda nih ya. Sama Shinkansen ya beda nih. Nggak terjadi nih kasus ini. Karena mereka value pemberantasan korupsi sangat berbeda gitu. Jadi orang-orang teknik lebih ngerti lah itu. Managing across border itu ngerti lah mereka. Oke. Pak Saud, kalau bukan di KPK, mungkin hopelessnya Anda sama juga dengan hopelessnya masyarakat begitu. Kalau nggak di KPK, di Kejagung, mungkin seberapa penting markup ini harus dibongkar? Iya, pertama kan tadi untuk check and balance tadi sudah ada tiga auditor yang melakukan ya. 2 dari luar, terus kemudian 2 dari dalam. Itu mereka bisa menjadi patokan bagi 3 penegak hukum. Apakah nanti di kejaksaan, apakah itu di kepolisian. Tetapi ini kan KPK sudah mulai. Nah, tinggal yang 2 ini nanti kejaksaan dan kepolisian membantu. Ada nggak data-data di sana yang bisa di-share untuk kemudian supaya mempercepat proses ini gitu. Jadi sekali lagi bahwa kalau memang kita pingin menyelesaikan case ini, jangan lupa bahwa dari awal ini kan hitungannya itu kan tidak dilakukan dengan baik. Sementara orang yang kuliah di Lemhanas yang 9 bulan, kenapa mesti di Halim dia mikir gitu. Terus kamu marah di situ Mas Irsa? Nggak bisa, karena mereka pakai teorinya sendiri. Itulah kesalahan Jokowi selama ini, dia tidak pernah membangun dengan teori. Dia nggak mau baca itu teori itu. Teori itu kan di situ diskurs, di situ perdebatannya. Kenapa orang mesti di Halim? Kenapa Jepang tawarkan di Selipi umpamanya gitu ya? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan teori ekonomi. Baru ya, akibatnya interkoneksi dipertanyakan, ya kan? Kenapa kita harus ke Halim? Kenapa nggak mesti di Gari Gambir umpamanya? Ya. Nah itu kan semua teori-teori yang harus dipakai. Nah itu menjadi hilang ketika Anda konflik of interest. Ketika Anda konflik of interest, itu yang lain-lain itu ketentuan, peraturan, 3 yang harus diaudit tadi itu nggak dihilangkan, yang nggak diperhitungkan. Itu yang paling sulit sebenarnya dalam pemberantasan korupsi. Nanti sama